Ratusan pelajar di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat mengalami keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis. Seorang pengendara motor tewas seketika setelah motornya menabrak truk yang sedang terparkir di bahu jalan. Dua anak harimau benggala jantan yang lahir di bulan Juli lalu dibawa keluar untuk dijemur. Selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Dinda Farah akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Ratusan pelajar di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat mengalami keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis. Seluruh korban mendapat perawatan tim medis di 3 lokasi perawatan. Dengan menggunakan mobil ambulans, korban berdatangan dengan keluhan pusing, mual, sesak nafas, lemas, dan mengalami gangguan pencernaan. Kepala Puskesmas Cipongkor, Yuyun Sari Hotimah mengatakan, korban keracunan merupakan siswa dari berbagai tingkatan pendidikan, mulai dari PAUD, SD, MTS, hingga SMA. Sekarang sudah sebaran dari kan tadi siang mah SMK PBB sama yang dari SMP. Sekarang udah masuk ke Darul Fikri MA. Terus sekarang udah masuk lagi ke SMP IT. Jadi sekarang mah banyak sekali yang berdampaknya gitu. Kalau SD ada nggak Bu? SD ada, SD Ciparinya situ ada. Berarti jenjang sekolahnya dari SD, SMP, SMA? Dari PAUD, barusan dari PAUD juga ada. Cuman ya dari PAUD-nya sedikit, SD sedikit. Yang banyak mah SMK. Bu, kalau gejalanya apa sih? Gejala kebanyakan sesak napas Pak. Sesak napas sama mual, sama muntah, dan pusing. Para korban keracunan dirawat di 3 lokasi kesehatan, yakni Puskesmas Cipongkor, Gor Kantor Kecamatan Cipongkor, serta Bidan Desa Sirnagali. Sebagian dirujuk ke RSUD Cililin. Sebelum kejadian, para korban mendapatkan menu MBG berupa ayam kecap, tahu goreng, buah-buahan, dan sayuran. Ahmad Fadilah, Kompas TV, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat mengambil sampel muntahan korban keracunan makanan bergizi gratis di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Sampel akan diperiksa di laboratorium untuk mengungkap penyebab keracunan ratusan pelajar. Pengujian sampel muntahan korban yang mengalami keracunan akan dilakukan selama kurang lebih 7 hari. Hingga pagi kemarin, jumlah pelajar yang mengalami keracunan terus bertambah hingga 352 pelajar. Korban yang berdatangan mengalami pusing, mual, dan sesak nafas usai menyantap MBG yang disiapkan oleh Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Cipongkor, Cijambu, Kabupaten Bandung Barat. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat mengatakan, untuk memastikan penyebab keracunan, saat ini sudah diambil sampel muntahan korban. Dari Dinkes saat ini mungkin baru besok ya kami akan menetapkan kejadian luar biasanya. Setelah data terkumpul, kemudian sampel juga tadi kami mengambil sampel muntahan yang akan dibawa ke laboratorium. Kalau makanan Bu, sisa makanan apa Bu yang akan dibawa nanti? Tadi sih muntahan ya yang diambil oleh petugas keseling kita ya, muntahan. Sebanyak 2 keresek ya, 2. Bu, kalau keterangan dari yang korban ini Bu, dia
apa Bu yang dimakan dan duganya dari menu apa gitu sih? Kami sempat wawancara tadi dengan korban karena saya juga ikut meriksa ya untuk tadi anak SMA ya, SMK apa SMA gitu. Jadi pas begitu makanan dimakan tuh sudah berbau, itu aja sih. Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat belum bisa memastikan data pasti jumlah keracunannya, mengingat 3.567 paket makanan bergizi gratis disiapkan di kecamatan tersebut. Ahmad Fadilah, Kompas TV, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Gunung Lewatobi laki-laki yang berada di Nusa Tenggara Timur saat ini berada di tingkat aktivitas awas atau level 4. Badan Geologi mencatat dalam satu hari ada 37 kali erupsi dengan ketinggian kolom abu mencapai 3.000 meter dari puncak gunung. Gunung Lewatobi laki-laki ini menjadi satu-satunya gunung api dengan status awas di Indonesia. Sementara, intensitas Gunung Lewatobi laki-laki terus meningkat sepanjang hari hingga pihak Badan Geologi tidak menurunkan status awas dari Gunung Lewatobi laki-laki. Menurut Kepala Badan Geologi, akibat erupsi Gunung Lewatobi laki-laki, ada beberapa jalur penerbangan yang ditutup sementara akibat tertutup kolom abu. Di samping itu, pihaknya juga menetapkan jarak aman dengan radius 6 km dari puncak kawah. Ya itu tadi kami sampaikan bahwa kalau dilihat dari simptom ada deflasi, ada inflasi, itu artinya masih ada aktivitas di dalam, ya. Masih ada suplai magma yang terus berjalan, dan ini kalau masih terus berjalan dengan gempa-gempa yang teramati oleh instrumental kami ini menandakan masih perlu dilakukan secara historical kita harus tahu apakah ini akan terjadi eksplosif yang besar, yang kecil atau menengah seperti itu. Kita terus melakukan itu. Di Indonesia saat ini ada 127 gunung api aktif dengan satu gunung api berstatus awas, yaitu Gunung Lewatobi laki-laki. Sementara 3 gunung yang berstatus siaga, yaitu Gunung Lokon di Sulawesi Utara, Gunung Ile Lewotolok di NTT, dan Gunung Merapi di daerah istimewa Yogyakarta. Sementara itu gunung dengan level waspada ada 20 gunung dan level normal ada 45 gunung. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Seorang pengendara motor tewas seketika setelah motornya menabrak truk yang sedang terparkir di bahu jalan. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menolak bukti yang diajukan Lisa Mariana dalam sidang lanjutan gugatan perdata terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Bukti yang diajukan Lisa dinilai belum memenuhi syarat formil dan harus diperbaiki. Dari 6 bukti yang diajukan oleh kuasa hukum Lisa, seluruhnya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung. 6 bukti yang diajukan berupa tangkapan layar percakapan dan potongan gambar dari video call. Kuasa hukum Lisa menyebut pihaknya akan melengkapi bukti-bukti tersebut, termasuk berusaha menghadirkan dokumen tambahan, seperti data koneksi jaringan APN yang relevan untuk menguatkan keabsahan bukti. Itu saya belum bisa pastikan karena memang itu kembali lagi itu bukti dari saudara Lisa yang memang harus kita sampaikan kebenarannya ke muka persidangan. Di sisi lain, kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar-Butar, menyatakan bahwa pihaknya siap menjawab seluruh bukti yang diajukan Lisa Mariana dengan bukti tandingan yang lebih kuat. Lebih memilih, Pak Ridwan Kamil lebih memilihnya, kenapa? Karena dampak dari pencemaran nama baik yang dilakukan oleh LM
itu sudah luar biasa. Sehingga harus ada efek jerah yang harus diberikan oleh pihak pengadilan nanti. Biarlah pengadilan yang memutuskan hukumannya seperti apa. Sidang akan kembali dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembuktian lanjutan dari pihak Lisa Mariana. Sementara pihak tergugat masih menunggu pembuktian dari penggugat sebelum memberikan jawaban resmi di persidangan. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Seorang pengendara motor tewas seketika setelah motornya menabrak truk yang sedang terparkir di bahu jalan. Korban diketahui seorang ibu yang sudah berusia lanjut. Pengendara motor dengan kondisi motor yang dibawanya. Korban yang merupakan warga Cisaat, Kabupaten Sukabumi, mengalami luka parah dan meninggal di tempat kejadian setelah sepeda motor yang dikendarainya menabrak belakang truk yang sedang terparkir di bahu jalan. Kecelakaan terjadi di Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Jaya Raksa, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi. Kecelakaan diduga terjadi karena korban kurang berhati-hati saat berkendara. Menurut Kanit Gakum Satlantas Polres Sukabumi Kota, Ibda Andika Pratista, korban mengendarai sepeda motor melaju dari arah Ciberem menuju Cibolang. Setibanya di lokasi, motor korban menabrak bagian belakang truk yang sedang berhenti. Yang di jalur Lingkar Selatan, tepatnya dari arah Ciberem menuju jalur Cibolang, yang dimana pada awalnya ada kendaraan dari Honda Beat menuju arah Terminal A, diduga pada saat di TKP menabrak bagian belakang truk yang pada saat itu sedang terparkir memperbaiki kendaraan mobilnya. Akibatnya si korban meninggal dunia di tempat kejadian perkara tersebut. Jenazah korban segera dievakuasi ke RSUD RS Samsudin untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa ke kantor unit Gakum Satlantas Polres Sukabumi Kota untuk proses penyelidikan. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Kementerian Lingkungan Hidup berencana menjalin kolaborasi dengan Kementerian Sosial untuk memberikan edukasi pengelolaan sampah kepada siswa sekolah rakyat. Rencana tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono saat melakukan kunjungan ke sekolah rakyat di Poltekkes Bandung. Wacana tersebut disampaikan Wakil Menteri LHK Dias Hendro Priyono saat melakukan kunjungan ke Sekolah Rakyat Poltekkes Bandung pada Selasa siang. Ia juga melihat langsung proses pengelolaan sampah yang diterapkan di sekolah tersebut. Berdasarkan hasil tinjauannya, Dias menyebutkan bahwa edukasi penggunaan tumbler oleh siswa cukup membantu proses pengelolaan sampah dengan mengurangi sampah plastik. Sementara itu, sampah organik yang dihasilkan relatif sedikit dan masih bisa dikelola secara baik. Upaya tersebut dinilai sebagai langkah positif untuk mendukung program edukasi pengelolaan sampah di seluruh sekolah rakyat ke depan. Kita bisa juga bekerja sama ini dengan sekolah rakyat, dengan Kemensos, terkait pendidikan tentang sampah, tentang lingkungan. Karena kita juga ada program Adiwiyata ya untuk sekolah-sekolah, sudah banyak. Apakah nanti SR ini juga bisa menggunakan modul yang kita berikan untuk sekolah-sekolah Adiwiyata itu saya rasa suatu hal yang bisa nanti KLH dan Kemensos untuk telusuri bersama. Dalam kesempatan itu, Dias Hendro Priyono juga meninjau pelayanan cek kesehatan gratis bagi siswa sekolah rakyat. Tak hanya itu, ia pun memberikan penghargaan terhadap pelaksanaan cek kesehatan gratis yang diselenggarakan untuk para siswa. Pujian tersebut disampaikan karena pengelolaan limbah medis dari kegiatan itu dinilai sudah berjalan dengan baik. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.
Dua anak harimau benggala jantan yang lahir di bulan Juli lalu dibawa keluar untuk dijemur. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Kompas Jabar. Koleksi satwa di Bandung Zoo terus bertambah. Dua anak harimau benggala jantan yang lahir di bulan Juli lalu dibawa keluar untuk dijemur. Bandung Zoo sendiri hingga kini masih tertutup untuk umum. Kebun Binatang Bandung mengurus kelahiran belasan satwa baru yang lahir di masa penutupan sejak Agustus tahun lalu. Dua anak harimau benggala berusia 1,5 bulan sengaja dijemur sebagai bagian dari perawatan kesehatan mendapat sinar matahari. Kedua anak harimau ini merupakan anak dari induk betina bernama Jelita dan pejantan bernama Sahruhan. Didampingi 2 orang petugas, keberadaan anak harimau ini terus diperhatikan dengan memberi asupan makanan dalam bentuk daging ayam cincang lembut. Hari ini usianya 78 hari karena lahirnya itu 12 Juli. Perawatannya kiper-kiper kita sangat keren, Pak Usup dan teman-temannya itu ini udah kelahiran yang sekian dari induknya Jelita, jantannya Sarukan. Nah, lahirnya itu sangat sehat dan alami. Jadi kita kemudian setelah memasuki sebulan setengah kita jemur karena biar dia mendapatkan matahari yang lebih banyak. Bandung Zoo membuka kesempatan masyarakat menjadi orang tua angkat bagi kedua anak-anak harimau ini melalui akun Instagram resmi atau langsung ke bagian humas Bandung Zoo. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Masakan kepala ikan gombyang atau ikan jambal roti menjadi masakan khas bagi warga pesisir di Kabupaten Indramayu. Selain dagingnya sangat bergizi, juga rasa dagingnya lembut dan gurih. Anda penasaran dengan masakan ikan gombyang, kepala ikan jambal roti? Berikut liputannya. Ikan merupakan santapan yang memiliki gizi dan protein yang tinggi untuk tubuh kita. Apalagi dimasak dengan olahan rempah-rempah, pastinya akan menambah selera makan kita. Di Indramayu sendiri memiliki sarapan khas pesisir, yakni masakan kepala ikan jambal roti, atau yang biasa disebut masyarakat dengan masakan ikan gombyang. Awalnya, kepala ikan jambal roti atau ikan gombyang ini sering dibuang sebagai limbah oleh sebagian warga di pesisir Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Karena badan ikan jambal roti diolah menjadi ikan asin. Saat ini, kepala ikan jambal roti menjadi buruan pemilik warung yang menyediakan menu lauk ikan gombyang dan diminati para penikmat lauk ikan, baik dari wilayah Indramayu sendiri maupun dari luar Indramayu. Sejumlah penikmat masakan ikan gombyang ini mengatakan, selain nikmat, kepala ikan jambal roti atau ikan gombyang ini memiliki rasa berbeda dengan warung lainnya, yakni asam dan gurih di lidah. Oh, mantap sekali. Enak rasanya. Ada asam, gurih, sedap, intinya macam-macam rasa lah. Enak, mantap. Selain gombyang apa lagi nih? Ya ada tepung udang. Yang lebih favorit lagi nih rumbanya nih. Oh, mantap sekali nih rumba. Apa itu namanya? Kata orang sini sih rumba gendoyo. Gendoyo. Untuk rasanya gimana? Rasanya perpaduan antara seger, asam, sama gurih. Jadi satu, sedikit rasa pedesnya. Selain gombyang apa lagi mas menu di sini mas? Ada variatif, sementara mesen ini udang tepung. Iya, udang tepung. Untuk rasanya sendiri gimana? Udang tepung cenderung gurih ya. Iya, dengan sedikit crispy sama ini udangnya.
terbuat dari bagian kepala jambal roti yang badannya tuh buat ikan asin. Terus? Kalau pindang gombyang ini di sini ada sejak kapan? Sejak 2004-5an lah. Ya. Itu apa sih yang membedakan pindang gombyang ini dengan makanan-makanan lainnya? Mungkin dari rempah-rempah ya. Rasanya tuh lebih nggak amis. Jadi diolah jadi pindang gombyang ini tuh lebih ke pedas sama asam. Anda ingin menikmati masakan ikan gombyang? Jangan lupa mampir di warung Ibu Dasem di Jalan Tambak, Kabupaten Indramayu. Karena di sini Anda akan memiliki kepuasan tersendiri saat menikmatinya. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Indramayu, Jawa Barat. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini, saya Dinda Farah beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.